Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Sudah sarapan? Haleluya. Saya percaya Anda dalam kondisi perlindungan Tuhan yang senantiasa tetap kuat, sehat, dahsyat. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, barangkali kalau Anda sedang menyaksikan ini, sedang makan pagi, sarapan, atau sedang ada sebuah kegiatan, berhenti sejenak, dengarkan ini baik-baik. Hari Minggu yang lalu ketika ibadah streaming online, saya katakan bahwa virus corona ini menjadi salah satu penentu atau mungkin penyingkap dari kondisi hati kita masing-masing. Seberapa takut kita sebenarnya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan adalah dengan begitu kita tahu kita ini lebih mengandalkan ke Tuhan atau mengandalkan ke masker atau kepada suplemen dan segalanya. Saya tidak mengatakan masker, suplemen nggak perlu ya. Tapi maksud saya gini, kadang-kadang dengan hati kita yang ketakutan, kita bereaksi yang salah nanti ya. Saya berharap Anda sudah ada dalam kondisi yang tidak takut, tetap tenang, udah dengar firman, udah mendengarkan pesan-pesan dari para pastors. Anda mesti mengerti kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi. Saya percaya ada kebaikan di balik ini semua. Sebagaimana di dalam Roma 8 ayat 28, firman Tuhan bilang begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan punya rencana. Lewat kondisi ini Tuhan sedang menyingkapkan kepada kita semua untuk mempersiapkan diri untuk goncangan-goncangan yang akan lebih besar lagi di depan. Ini sebagai sebuah signal akan ada gempa besar di dunia ini. Saudara, bukan gempa di tanah ini, enggak, gempa besar, goncangan besar. Jadi orang Kristen, Anda harus belajar hari ini makin dekat dengan Tuhan. Harus belajar mendekatkan diri dengan Tuhan. Harus selalu mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan bagi keluarga. Ingat, ini bulan ini adalah bulan keluarga, bukan? Saya rasa bukan kebetulan Tuhan izinkan ini sehingga semua orang harus ada di rumah. Tujuannya di rumah bukan untuk mencari aktivitas sendiri-sendiri, tapi belajarlah untuk Anda bagaimana bisa berinteraksi. Mungkin di meja makan, mungkin waktu doa bersama. Bukan berarti kegiatan sendiri-sendiri tidak boleh, bukan. Barangkali kalau Anda juga mau membaca Alkitab untuk punya waktu sendiri, solitude sendiri, punya waktu bersama dengan Tuhan yang selama ini Anda nggak dapatkan. Kenapa nggak manfaatkan itu? Kalau selama ini alasannya kan kita sibuk ya, alasannya kita banyak kerjaan, lembur dan sebagainya. Nah sekarang kan kita enggak ya, di rumah. Kenapa enggak coba baca Alkitab, berdoa, kalau perlu ambil diri untuk puasa. Kalau selama ini kan alasannya puasa, mungkin di kantor nggak bisa puasa. Sekarang waktunya. Saya percaya semua peluang yang ada Tuhan sudah sediakan. Tujuannya adalah untuk kita semakin dewasa, semakin kuat di dalam Tuhan, mampu bisa mendengar suara Dia. Sehingga di hari-hari ke depan, ketika goncangan besar, kita nggak ketakutan lagi. Amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, hal lain yang saya mau sampaikan adalah hati-hati dengan berita-berita yang kita nggak tahu sumbernya dari mana, yang bisa diselipkan rasa takut ada terjadi. Sehingga akhirnya saudara, sebagaimana hari Minggu kemarin saya katakan, narasi perkataannya, tulisannya mungkin masuk ke pikiran, tapi roh ketakutannya masuk ke hati kita kalau kita nggak jaga-jaga. Hati-hati ya. Jadi hari ini saya mau ajak, mari kita tetap kuat, tetap optimis, tetap percaya bahwa Tuhan tuntun kita dari hari ke hari. Kalau Tuhan pelihara kita sampai sekarang, Ebenezer, Dia akan terus pelihara kita ke depan. Percayalah, ketika tulah terjadi di Mesir, terutama ketika anak sulung dibantai oleh malaikat, tetapi setiap mereka yang ada di dalam rumah yang punya meterai darah Tuhan selamat. Saya percaya Anda punya meterainya Tuhan. Kita punya meterai Tuhan. Amin. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih buat kemurahan-Mu. Kalau sampai hari ini Engkau pelihara kami, tidak ada satupun Tuhan yang dapat mendekati kami, baik penyakit, baik sampar, baik apapun. Tuhan, lindungi keluarga dari jemaat-Mu Tuhan, satu persatu keluarga mereka masing-masing, keluarga besar. Kesehatan Kau memberikan, kekuatan Kau memberikan. Buat kami Tuhan tidak memanfaatkan waktu yang luang ini untuk kepentingan yang lain, tapi kami gunakan ini justru kesempatan untuk keluarga kami datang kepadamu, kesempatan untuk dengar firman-Mu, kesempatan untuk membagikan kebenaran kepada keluarga, kesempatan untuk kami mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ini waktunya Tuhan kami semakin mendekatkan diri kepadamu. Lewat ini Tuhan kami belajar bahwa
ada Tuhan di tengah kehidupan kami. Sebagaimana Engkau berkata bahwa tudungmu menyertai umatmu, sebagaimana tiang awan, tiang api menyertai bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun, demikian Engkau juga akan menyertai keluarga-keluarga umatmu Tuhan. Breakthrough and blessing tetap ada dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, di dalam gonjang-ganjing seperti ini Tuhan selalu akan berbicara kepada umatmu. Terus Tuhan berbicara, beri kekuatan kepada kami semua umatmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tetap kuat. God bless you.